Om Swastiastu. Malam ini kita akan membahas topik tentang bagaimana sebenarnya karakter manusia, korelasinya dengan karakter tokoh-tokoh di dalam kisah Mahabharata. Karakter manusia itu sulit ditebak. Kemudian ada pertanyaan, sebenarnya kita mewakili karakter siapa di dalam tokoh-tokoh Mahabharata? Nah, manusia di dunia ini, kalau menurut versi saya, di dalam dia mengarungi hidup, sebenarnya tokoh-tokoh di dalam kisah pewayangan Mahabharata itu sudah tercermin seluruhnya di dalam diri masing-masing individu manusia. Ada faktor internal dan ada karakter faktor eksternal. Nah, kita di dalam menjalani hidup sudah dikaruniai 10 jari tangan oleh Tuhan, dan ini adalah sangat sempurna. Nilai 10 itu sempurna. Semua ini kita abaikan dulu nilai tangan kanan dengan kiri, itu hanya versi. Kalau 5 ini adalah karakter internal dari kita untuk bekal kita mengarungi hidup, sedangkan 5 lagi ini adalah faktor eksternal daripada karakter kita tetap juga dalam mengarungi hidup. Dalam mengarungi hidup maksudnya bekerja, mencari penghidupan. Nah, kita akan memulai jelaskan satu persatu. Faktor internal dari dalam diri manusia itu, yang 5 ini, kalau menurut saya adalah Panca Pandawa. Kita akan ambil satu persatu di dalam tangan kita ini. Yang pertama adalah Yudhistira. Ini sudah ada di dalam karakter diri kita. Kalau sudah begini, semua orang kan membilangnya ini bagus, baik. Nah, siapa yang meragukan kebaikan dan kedarmaan daripada Yudhistira? Karena Panca Pandawa itu kembali dari awal saya jelaskan, Dharma, Giri, Parta, Angga, dan Aji. Nah, ini kelimanya sebenarnya sudah ada di dalam diri kita secara internal. Dari faktor karakter internal itu sudah ada di dalam diri kita. Saya ulang lagi, yang pertama adalah Dharmawansa tadi, Yudhistira. Kemudian yang kedua, kita gerakkan satu-satu. Ini adalah Giri, simbol gunung, kekuatan, 5. Dalam mengarungi hidup, kita harus punya faktor kebaikan. Karakter baik ini harus utama, makanya nilainya paling besar. Ibu jari paling besar, dia. Kebaikan kita harus besar. Kemudian yang kedua ini adalah simbol Bima tadi, kekuatan. Kalau sudah begini kita kan menunjuk. Namanya ini penunjuk, kekuatan. Kalau sudah begini kan namanya kekuatan. Nah, yang ketiga ini adalah Jaya, simbol daripada Arjuna. Kalau orang sudah begini, artinya apa? Ini menyimbolkan semangat seksual. Itu artinya semangat. Kita dalam diri kita, di samping kebaikan, kekuatan, kita harus punya semangat dan kejayaan. Semangat untuk meraih kejayaan. Itu disimbolkan dengan Arjuna. Kemudian yang keempat, ini adalah Nakula. Ini paling sulit menggerakkan. Kalau kita ambil sendiri-sendiri, ini kan gampang banget ya menggerakkan. Tapi ini paling sulit. Nah, yang paling sulit di dalam diri kita itu sebenarnya apa? Kebaikan sudah punya, kekuatan sudah punya, semangat dan kejayaan sudah punya. Introspeksi diri kita harus punya untuk mengarungi kehidupan ini. Nah, ini simbol Nakula. Nakula adalah simbol ketampanan. Dia paling tampan di antara tokoh-tokoh lain sebenarnya. Tapi kalau orang sudah dibilang tampan, dibilang ganteng, yang paling susah dalam diri orang itu apa? Introspeksi diri nantinya. Makanya ini perlu. Kemudian yang kelima adalah simbol Sahadewa, Aji, ilmu pengetahuan, sastra, simbol dari black magic, white magic, sampai magic hair ya. Nah, ini simbolnya kita juga harus punya keburukan dalam diri kita. Kalau orang sudah begini kan jelek, artinya buruk.
Nah, kembali dari awal, kebaikan kita punya, kekuatan kita punya, semangat dan kejayaan kita punya, kemudian introspeksi diri, kejelekan juga harus ada. Saya kasih satu contoh. Anda sebagai pedagang dalam hidup ini kan semuanya berkaitan dengan Anda hidup. Anda berjualan, Anda membeli suatu barang yang akan Anda jual dengan pokok misalnya 10.000. Kemudian Anda jual 20.000. Nah, pada saat tawar-menawar, nah tentunya ada yang menawar 15, ada yang menawar sampai 12.000. Nah, Anda di sana tentu berbohong. Yang berani mati saya Bu, ini cuma saya beli 12,5 pokoknya. Udah saya kasih saya untung 1.000 ya, 13,5 lah Bu, ambil. Akhirnya dia ambil itu barang. Kadang-kadang Anda kan sudah untung 3,5. Nah, itu faktor faktor keburukan harus ada untuk hidup ini. Kalau tidak ada, semuanya dilandasi dengan baik, Anda tidak bisa hidup. Nah, itu faktor internal dari dalam diri Anda, di dalam diri kita itu adalah, kalau saya simpulkan dengan tokoh-tokoh tadi itu adalah Panca Pandawa. Nah, kemudian yang 5 lagi, tadi sudah kita diberi bekal untuk hidup. Dengan berbekal ini, kita akan menjalani hidup dari faktor internal. Kemudian dari faktor eksternal sekarang, apa yang kita perlukan? Tokoh siapa ini dalam Mahabharata? Kembali lagi kita gerakkan satu persatu. Ini adalah kebenaran, kebaikan. Siapa ini? Ini adalah Sri Krishna. Siapa yang meragukan ini orang itu adalah Awatara, Wisnu yang turun ke dunia? Artinya apa? Dengan bekal dari faktor karakter eksternal internal tadi, kalau tanpa restu dari Tuhan, itu niscaya kita akan dapat melakukan sesuatu dengan baik, dengan tulus, dengan benar. Makanya perlu ada restu dari Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, ini juga kekuatan. Siapa tokoh ini? Ini adalah Bhisma. Kalau Bhisma, siapa yang bisa mengalahkan Bhisma? Dalam perang bahkan dia mendapat berkah untuk menentukan hari matinya sendiri. Saking kesaktiannya diakui, kedharmanya juga diakui. Bhisma ini menimbulkan siapa? Dari faktor eksternal, dari di luar diri kita. Restu dari Tuhan, restu dari leluhur, itu sudah kita dapat untuk kita melanjutkan hidup, untuk bekerja itu menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, ini simbol apa? Kembali lagi tadi. Ini adalah simbol hasrat, simbol semangat, simbol kejayaan. Ini adalah Drupadi. Siapa yang meragukan kecantikan Drupadi? Siapa yang meragukan keseksiannya? Artinya apa? Restu Tuhan kita sudah dapat, restu daripada leluhur orang tua sudah kita dapat. Kita perlu pendamping hidup, perlu dorongan daripada pendamping hidup yang akan membuat kita maju. Ini simbol pendamping hidup kita. Simbol istri kalau dia laki-laki, simbol suami kalau dia kalau dia perempuan. Nah, ini disimbolkan oleh Drupadi. Nah, kemudian ini kembali lagi seperti tadi, ini sudah digerakkan. Dukungan daripada restu Tuhan sudah, keluarga atau leluhur sudah, dukungan dari pendamping hidup sudah. Nah, ini simbol dari tokoh siapa? Ini adalah tokoh Karna. Karna itu artinya apa? Kalau kita bekerja, kita juga perlu kolega, perlu teman, perlu sahabat. Kita tahu kan karena sangat menghargai persahabatan. Bahkan dia bela sampai mati. Dia harus berperang melawan saudara-saudaranya, padahal dia sudah tahu. Tetapi untuk membela persahabatan, membela jasa persahabatannya dia rela mati untuk itu. Artinya apa? Dari faktor eksternal ini, kolega, rekan bisnis, teman bisnis, nah itu perlu dari faktor eksternal. Nah, yang terakhir, kembali lagi kejelekan, keburukan. Ini menyimpulkan siapa? Duryudana. Artinya apa? Ya, dalam berbisnis kita juga perlu saingan.
perlu kompetitor, perlu kritikan. Kalau tidak ada itu kita takabur, kita terlalu jumawa, terlalu yakin dengan kemampuan, tidak bagus, tidak bakalan mendapatkan hasil yang maksimal. Makanya ini juga perlu ini faktornya semuanya dari eksternal, ini faktor kita dari internal, ini berkolaborasi, itu yang membuat hidup kita berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ke-10 tokoh ini tadi, sebenarnya sekarang pertanyaannya, karakter kita di mana? Kita ini siapa sebenarnya? Nah, di luar 10 ini kan ada tokoh-tokoh lain. Tokoh-tokoh lain 100 Kurawa. Tadi Duryodhana sudah diambil di sini, kan tinggal 99 lagi. Kita ambil Sakuni masuk ke sana 100, kemudian ditambah ini 101 karakter, itulah kita. Sebenarnya itu manusia, bukan yang 9 ini. Kita lihat yang 9 ini tadi, yang faktor internal dengan eksternal. Ada nggak ini lahir dari manusia, perkawinan manusia dengan manusia? Tidak ada. Yudhistira, ayahnya Betara Dharma, Bima Betara Bayu, ini Betara Indra, ini 2 Betara Aswin, Semar. Kemudian ini sudah jelas Tuhan. Bhisma Dewi Ganga, ibunya. Drupadi lahir dari Agnihotra, lahir dari proses permohonan melalui ritual pemujaan. Kemudian karena ini ayahnya adalah Betara Surya yang lahir dari manusia, ibunya manusia, bapaknya manusia, hanya kejelekan saja, hanya Duryodhana. Makanya 100 tadi, 100 Kurawa ditambah Sakuni, karena Duryodhana sudah di sini, 101 itulah manusia, itulah kita. Jangan Anda berharap Anda mewakili Yudhistira, mewakili Bima, mewakili Arjuna, Nakula, Sahadewa, apalagi Krishna, kemudian Bhisma, karena Drupadi, tidak bakalan mungkin. Karena itu sudah dilahirkan bukan oleh manusia, dan itu untuk bekal kita menghadapi hidup. Yang merupakan bekal kita menghadapi hidup cuma kejelekan saja. Sudah pasti karakter manusia pasti jeleknya saja, tidak bakalan pernah gitu. Jangan menang. Ini saja yang merupakan karakter manusia. Ditambah 100 tadi, ada yang jadi Duryodhana, karakternya sebenarnya ada Dursasana, ada anaknya Drastalapas yang perempuan, Sakuni apalagi, itu berkolaborasi membentuk karakter. Itulah sebenarnya kita manusia. Jangan muluk-muluk menjadi yang 9 ini, karena yang 9 ini sudah pasti seperti yang saya jelaskan tadi, sudah itu ditakdirkan bukan menjadi diri kita. Kelahiran spesial, kelahiran khusus, utusan, itu yang 9. Nah, kembali lagi sekarang, karena kita merupakan karakter 101 karakter, hubungannya dengan sekarang, bagaimana dengan hubungan dengan penyakit corona yang sedang kita alami sekarang? Kalau menurut kalender Hindu, corona sebenarnya sudah ada di dalam lontar, di dalam kitab, di dalam lontar Wadiga umat Hindu. Pada saat awal tahun 2020 di bulan Januari, tanggal 10 Januari Purnama, tanggal 24 di dalam. Artinya apa? Di dalam lontar Wariga agama di Bali. Kalau ada Purnama dan Tilam di dalam 1 bulan yang sama jatuh di hari Jumat, keduanya di hari Jumat, itu dinamakan Sasih Bikul Visu. Sasih Bikul Visu itu artinya apa? Pasti akan ada apa?
Dan itu nyata. Setelah bulan Januari, virus corona mulai bangkit. Dan bikulvisur itu adalah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu ngeyel, dikasih tahu yang benar tetapi melawan. Akhirnya karakter manusia yang timbul sementara ini pada saat menghadapi penyakit corona kan begitu, dikasih tahu yang benar tapi melawan. Siklus ini datangnya, berkembangnya, menurut perkiraan puncaknya hari ini, puncak Balau itu pada saat besok, pada saat tanggal 13, pada saat Tilem Kepitu. Itu puncak Balaunya. Mudah-mudahan setelah ini, mudah-mudahan menurut versi saya, ini secara alamiah akan obati. Makanya pas momennya besok penyuntikan vaksin pertama kali besok akan dilakukan. Secara tidak langsung seperti ada korelasi, kenapa bisa pas? Di dalam lontar itu sudah dijelaskan besok puncak Balau. Nah, siklusnya berapa tahun sekali? 101 tahun. Pada saat tahun kemarin 1919 terjadi flu Spanyol. Pada saat itu sama seperti ini, orang pakai masker. Nah, kemungkinan besar pada tahun-tahun sebelumnya, satu abad yang lalu, 100 tahun sebelum 1919 itu ada, tetapi karena teknologi tidak seperti ini, jadi tidak terdeteksi. Kalau menurut prediksi itu benar, pada saat 101 tahun yang akan datang, 2121 tahun kemarin 2121 akan terjadi lagi. Artinya apa? Korelasinya dengan pembicaraan di awal kita tadi apa? 101 karakter manusia, siklus penyakit mewabah di dunia ini 101 tahun. Kenapa bisa pas? Mungkin saja satu karakter umurnya 1 tahun. Satu karakter 1 tahun, satu karakter 1 tahun, satu karakter 1 tahun. Setelah habis karakter semua, alam akan mengatur lagi. Mulai lagi dengan karakter baru. 101 karakter siklus penyakit ini 101 tahun. Kenapa bisa pas? Itu biar kami jawab. Sekian dari saya, mudah-mudahan Anda ikut mikir. Om Santi Santi Santi.